Halo teman-teman, ini adalah anggrek saya yang saya tanam di pot kayu. Nah ini ya teman-teman, kemarin kan ini anggrek ini sebenarnya baru ditanam di pot kayu ya, baru pindah. Jadi perakarannya sebenarnya belum terlalu lebat, belum terlalu melebar banyak gitu ya. Nah, ketika musim hujan kemarin, di hujan-hujan kemarin ini dia banyak terkena air hujan. Nah, saya perhatikan di pucuknya ada daun yang kuning. Nah, jadi saya harus mengecek batangnya. Nah, saya temukan batangnya ada yang busuk, sehingga saya harus memotong. Nah, ini saya sterilkan pisau dengan alkohol, lalu harus segera saya potong batang yang busuk, supaya tidak tambah menjalar ya busuknya, semakin ke bawah semakin bahaya, semakin ke bawah semakin bahaya. Jadi segera harus dipotong. Nah, ini dipotong ya teman-teman, batangnya sudah agak besar ya, jadi agak keras sedikit, jadi perlahan-lahan. Nah, ini sudah bisa saya potong. Nah, sudah saya potong. Nah, ini batang yang busuk. Nah, ini cukup sudah agak panjang ya sebenarnya ke bawah. Nah, ini berarti ini harus segera diamankan supaya tidak semakin ke bawah, ke batang, ke apalagi ke akar. Ini yang bagian luka saya akan segera beri antrakol yang saya bikin pasta. Antrakolnya diberi air sedikit. Nah, jadi pasta dan dioleskan ke batang yang luka bekas sayatan pisau supaya tidak busuk. Nah, tinggal oles. Nah, udah selesai. Sudah aman. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman. Kadang-kadang ada batang busuk, apalagi di musim hujan, tidak masalah. Yang penting sudah dipotong, sudah sehat. Ini juga akarnya teman-teman, akarnya sehat, sudah dipotong. Nah, ini akan saya amankan dulu teman-teman. Tidak dihujan-hujankan ya, karena ini perakarannya masih belum terlalu kuat, belum terlalu banyak. Jadi dikontrol, dikenakan air hujan, tapi harus dikontrol pemberian air hujan supaya anggrek ini tetap sehat, terkena air hujan juga. Nah, ini teman-teman, di musim hujan batang-batang anggrek terkadang ada yang terkena busuk ya, atau juga daun-daunnya tuh ada yang lebih banyak yang menguning ya, itu karena kelembapannya kan lebih tinggi. Nah, jadi wajar ketika daun-daunnya banyak yang menguning atau batangnya juga ada yang terkena busuk, itu wajar. Jadi kita tinggal si batang busuk seperti tadi kita potong, si daun, kalau saya daun yang menguning itu saya biarkan daun tersebut rontok sendiri. Jadi saya tidak gunting, saya tidak cabut, saya biarkan rontok karena menurut saya ketika daunnya itu masih menempel, berarti si batang tersebut masih dalam proses penyehatan atau penyembuhan batang. Jadi saya biarkan si daunnya itu tetap menempel. Nah, kalau daunnya sudah rontok, menurut saya kalau rontok sendiri berarti dia sudah sehat. Nah, ini ya juga daun yang saya biarkan nih teman-teman, contohnya. Artinya berarti si batang daun ini dalam proses penyehatan dan penyembuhan. Jadi saya tidak gunting atau tidak dipotong. Nah, itu kan berarti saya melihat, oh ini proses penyembuhannya belum selesai, penyehatannya belum selesai. Nah, ketika daun ini nanti rontok sendiri, saya senang, berarti si batang daun ini sudah dalam proses penyehatan dan penyembuhan. Jadi kita nggak perlu khawatir ya teman-teman dengan daun-daun yang menguning sepanjang kita selalu melakukan perawatan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kan daunnya kuning. Berarti di batang di daun yang kuning ini harus kita cek kulit-kulit ari di batang ini. Sebaiknya kita kupas, kita bersihkan karena di sini seringkali tersembunyi jamur ya. Jamur seringkali malah bersarang di kulit-kulit ari ini sehingga mengakibatkan
daunnya menguning. Nah, pengupasan kulit-kulit ari ini enaknya ketika habis hujan atau habis nyiram, jadi lembab. Jadi ngupas kulit ari ini gampang, nggak susah. Nah, saya kalau pagi-pagi itu senang sekali mengupas kulit-kulit ari ini teman-teman, karena membuat saya mengupas ini saya senang sekali gitu, menyenangkan buat saya mengupas kulit-kulit ari ini. Ya, ini daunnya kuning, berarti di sini dicek batang-batangnya. Kulit arinya kita kupas pelan-pelan. Nah, ini dalam keadaan basah teman-teman, habis nyiram atau habis hujan. Nah, seperti ini ya teman-teman, dicek. Nah, ini contohnya saya selalu mengupas. Nah, ini pekerjaan yang menyenangkan teman-teman buat saya. Nah, seperti ini dikupas sehingga batangnya bersih, jamur-jamur tidak menempel, dan kita rawat sehingga batang-batangnya kembali sehat. Nah, seperti ini teman-teman, kulit ari yang kita kupas. Nah, teman-teman, saya akan membuat pupuk organik cair dari limbah dapur. Nah, jadi kalau kita memiliki limbah dapur ya, misalnya kulit buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buah busuk, kulit-kulit buah-buahan busuk, sayur-sayur busuk, kita kumpulkan sebagai bahan organik. Nah, bahan selanjutnya adalah air cucian beras, molase atau gula merah. Selanjutnya adalah EM4. Nah, perbandingan yang kita gunakan adalah 1:1:5:15. 1 adalah EM4, 1 adalah molase, 5 adalah bahan organik, 15 adalah bahan cair. Nah, misalnya kita menggunakan air cucian beras sebanyak 1 liter, maka EM4 yang kita gunakan adalah 60 cc, molase yang kita gunakan adalah 60 cc, bahan organik yang kita gunakan adalah 300 gram. Nah, semua bahan tersebut kita campur menjadi satu, kita aduk rata menjadi satu. Setelah tercampur rata, tinggal kita wadah-wadahkan. Ya, misalnya kita wadahkan ke botol bekas air mineral. Nah, kalau kita wadahkan ke botol bekas air mineral, jangan diisi penuh. Ya, seperti ini teman-teman ya. Botol bekas air mineralnya jangan diisi penuh. Jadi ada yang rongga kosong supaya botolnya ini nanti tidak mudah meledak ya. Nah, meskipun nanti botolnya sudah tidak diisi penuh, tetap harus dibuka tutup botolnya setiap hari. Kalau untuk menggunakan botol air dibuka tutup botol setiap hari supaya tidak meledak. Hanya selama 2 minggu saja kita membuka ya. Nah, satu lagi, kalau mau tidak membuka-buka tutup ya pakai wadah yang tutupnya lebar seperti ini, botol plastik, wadah plastik. Lalu wadah plastik ini kita tutup dengan plastik ya, plastik tampak transparan. Plastiknya bisa 2 lapis ya supaya rapat. Nah, ini contoh kalau POC yang tadi sudah dicampur ya, bahan organik kayak 4 dan sebagainya tercampur rata, dimasukkan ke botol air mineral, penuhnya nih seperti ini tuh banyaknya. Jadi rongga udaranya sedikit saja, segini. Nah, ini yang di wadah plastik diberi tutup plastik 2 lapis, lalu diikat dengan karet ban. Nah, ini plastiknya transparan, diikat dengan plastik ban sudah rapat. Seperti ini, baru terakhir ditutup plastik hitam. Nah, teman-teman, ini adalah POC yang saya buat, saya simpan di botol air galon. Nah, ini saya sedang membuat POC yang saya taruh di toples. Di sini ada sedikit kuat pilatung ya, teman-teman. Tidak apa-apa, itu wajar. Tinggal ditambah molase. Bisa 50 cc, 100 cc atau lebih, sesuaikan dengan banyaknya POC sebelumnya. Lalu tutup lagi rapat, kita fermentasi lagi, nanti pilatungnya mati. Nah, ini yang saya masukkan ke botol air galon ya, POC-nya. Gasnya ini setiap hari yang namanya botol-botol ini harus dibuka tutup botolnya untuk membuang gasnya. Nah, ini contoh ya,
dibuka, tidak usah dibuka semua nanti tumpah. Tapi di sini kita lihat bahwa nanti gasnya keluar semua, pelan-pelan dibuka setiap hari sedikit-sedikit ya, rutin. Nah ini kan ada gelembung-gelembung, artinya bakterinya ini aktif, sedang mengurai bahan-bahan organik, ya makan molase. Nah hasil dari makan gula ini dia akan menghasilkan nutrisi-nutrisi yang sangat bagus untuk tanaman-tanaman kita. Dibuka tutup botolnya selama setiap hari ya, selama 2 minggu itu. Ini dibuka ya. Nah, hasil setelah 2 minggu panen, kita bisa saring, bahan mentahnya kita jadikan pupuk tanaman, lalu yang cairnya kita masukkan ke dalam botol. Nah, untuk penggunaannya, misalnya kita siapkan air 1 liter, DOC-nya tahap awal pakai 1 sendok makan dulu, tambah lama bisa ditambah dosisnya sesuai dengan usia tanaman. Lalu kita semprotkan ke seluruh tanaman-tanaman kita. Hasilnya tanaman kita akan sehat dan berwarna hijau.